Siap. 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 Oke. Oke, kita akan mulai kelas pagi ini ya. Saya minta Gracia pimpin dengan doa yuk. Open mic Gracia. Halo Cek, sorry Cek, Gracia lagi nyetir di Mana? tol. Ya. Oke, Oke, teman-teman, yuk kita mulai dengan doa ya. Saya izin pimpin secara Kristiani. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami dapat belajar Tuhan, lewat Yuyu Tuhan. Bapak, sungguh berikan kami hikmat Tuhan, kemampuan untuk dapat menangkap Tuhan apapun yang diberikan, dan juga dapat mengaplikasikan Tuhan di bisnis kami Prudential ini. Bapak, sungguh Tuhan berikan kami pikiran yang fokus, agar sekiranya setiap materi yang kami terima dapat kami terima dengan baik. Kami serahkan Tuhan acara hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you Gracia. Oke, sebelum kelas mulai hari ini, saya ingin ngobrol nih dengan teman-teman sekalian ya. Apakah teman-teman ada mengalami kendala dalam perekrutan? Karena hari ini temanya ini merekrut ya teman-teman ya. Ini jadi kelas rekrut ya. Nah, jadi ini oke ada Amel. Amel ini dari unit siapa? Sorry, boleh berkenalan dulu Amel? Dari unitnya Alex C. Oke, Amel, hello, welcome ya. Rizal, Bastian, Gracia, Lauren, Cenani, Ricci, dan Sam ya. Oke, dari teman-teman sekalian yang ada di sini, saya perlu masukan nih buat saya ya dari teman-teman. Apakah teman-teman mengalami kendala di dalam perekrutan gitu? Kendala seperti apa sih? Nah, boleh nggak dimulai dari siapa dulu dah yang mau sharing? Boleh open mic? Ya, boleh mungkin aku, Cek. Oke, ini dengan Ricci ya. Riji. Sementara Ricci sharing, tolong teman-teman yang lain boleh ketik di chat ya, supaya nanti biar cepet ya. Thank you. Ya, Ci, silakan. Oke, jadi ada dua, Cek, yang mau aku sharing ya. Tapi singkat-singkat aja supaya teman-teman yang lain juga dapat. Yang pertama itu yang aku sharing soal temanku. Jadi kan aku sempat main biliar berdua nih sama temanku. Namanya tuh Mike. Nah, dari Mike ini kan aku ya biasalah kita ngobrol-ngobrol santai. Terus akhirnya waktu itu ada satu momen aku ngomong, Mike, kon aku ae tak gitu. No, kebetulan kan waktu itu sebelumnya ada welcome party, J. Welcome party You Agency. Rencana kan aku mau ngajak dia ke situ. Jadi aku bilang kan, kon melo aku ae ke welcome party, tak gitu. No. Oh iya tak kapan? Ya Sabtu ini harusnya kan. Tapi ono syarate tak gitu. No, ada syarate. Apa syarate? Yo. Kan melo aku dari agent. Ya, paling enggak lah kamu coba-coba toh. Kamu cobaan sih, lek memang kamu cocok ya jalan, lek enggak cocok ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya menurutku. Kamu cuman anu aja kok. Kamu cuman intinya tanda tangan aja kok gitu loh. Nah, masalahnya gini, Ci. Aku iki kan cek gak ero. Aku kan sekarang ini ngelamar jadi lawyer. Karena dia jurusan hukum, Ci. Nah, ngelamar jadi lawyer. Aku nih nggak tahu, aku nih sibuk apa enggak. Soalnya kalau dari temenku yang sudah kerja di kantor lawyer itu katanya sibuk gitu. Jadi aku nih belum ada bayangan gitu loh. Nggak ngerti aku sibuk atau enggaknya. Nanti takutnya aku wes join di kamu, terus moro-moro aku sibuk kan jadinya aku nggak bisa ini toh, nggak bisa keep up gitu loh, nggak bisa ngikuti. Ya intinya dia bilang itu yang aku tangkap ya, Cia, ya, dia tidak punya waktu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu eh karena kepahitan, kepahitan sama asuransi sebelumnya. Jadi dia mungkin
2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu dia pernah direkrut sama temennya di asuransi A, oke ya. Nah di asuransi A ini bendera biru itu dia sama temennya itu pernah direkrut. Nah tapi temennya yang rekrut ini ternyata itu udah keluar duluan. Jadi abis dia ngerekrut, nggak lama keluar otomatis si temenku ini namanya Deviano ini dia kan diarahkan langsung ke leader leadernya temanku. Nah, di situ baru dia ada maksudnya intinya kepahitan lah di mana apa? Leadernya ini itu memandang rendah dia. Jadi anggapannya kayak intinya diomongi lah, kamu tuh tidak akan bisa wong kamu ay aras-arasen apa gitu loh. Jadi dia itu intinya singkat ceritanya itu dia ngomong kan, aku merasa di sini nih aku cuma dimanfaatin tok. Dimanfaatin tok jadi ladang nyari cuan. Jadi dari aku closing dia dapat duit. Wes sekedar itu tok, tapi dia nggak mau membantu aku di bidang apapun itu. Makanya dia mau ngangkel sampai dari situ. Terus ya aku bilang kan, like misalnya aku bisa mempertemukan kamu, ambek leader sing tidak seperti itu gimana? Ono tak kamu leader? Ya ada, tak gitu no. Ya nanti kamu kalau mau ya tak pertemukan, tak gitu no. Ya, kamu mesti intinya eh ya rencananya aku mau mempertemukan itu dengan C Yuyu. Kapannya gitu, gitu C rencananya. Cuman ya wis gampang wis nanti Oke, nanti kita atur waktu lah gitu. ya, ya thank you ya sharingnya ya Ricci ya. Karena gimana pun juga sehebat-hebatnya orang ya, kalau mau sukses, tapi kalau tidak dimulai dengan activity itu nggak ada gunanya, sia-sia ya. Jadi two thumbs up buat Ricci, udah mulai mencoba, udah mulai melakukan. Ya karena gimana pun juga orang untuk bisa menjadi ahli dan expert itu dia harus memulai, harus melakukan. Contoh seperti pertama kali mau belajar berenang, gimana? Apa yang harus dilakukan? Ya jebur ke kolam renang, bener nggak? Itu yang harus dilakukan dan kita belajar. Mungkin aja minum air, mungkin tenggelam, ya. Ya itu memang harus dilakukan. Sama seperti mau ahli dalam bidang apapun. Mau pemain basket, pemain badminton, pemain pedal, bener nggak? Golf ya. Kalau mau menjadi ahli, bisa nggak? Kalau misalnya latihannya hanya seminggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Nggak bisa, bener nggak? Harus dilakukannya berulang-ulang, ya. Bahkan setiap hari harus dilakukan untuk menciptakan konsistensi, dan dari sana kita akan melihat apa ya? Kalau menurut saya, kalau kita lakukan berulang-ulang itu eh dari keahlian kemampuan dari diri kita sendiri juga akan terasah dan akan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi contoh kayak Ricci sekarang ketemu orang seperti ini, gimana ya solusinya gitu ya. Coba Ricci lakukan terus menerus gitu ya. Mencari tahu dengan cara biasanya yang saya lakukan tuh saya balik. Misal nih saya jadi temennya Ricci yang diajak ngomong seperti itu, kira-kira harapan saya itu apa gitu ya terhadap orang yang mengajak saya itu gitu. Jadi saya akan mencari tahu dengan cara membalik posisi gitu ya, memikirkan kalau misalnya saya diperlakukan seperti ini, harapan saya apa ya? Saya kepinginnya apa ya? Bagaimana caranya supaya terjadi interaksi yang cukup baik gitu ya, sehingga misalnya nih, saya mau ngajak Ricci gitu ya. Saya tahu, saya harus cari tahu backgroundnya Ricci ini seperti apa gitu. Dan kalaupun saya enggak tahu, saya akan ngajak Ricci ngobrol. Yang pertama adalah saya cari tahu bagaimana cara untuk mengajak Ricci ngobrol. Itu dulu ya. Caranya gimana ya? Dengan cari tahu misalnya, oh Ricci ini kerja nih setiap hari. Dia ada waktu luangnya ternyata setiap hari mungkin Kamis, Jumat, malam, atau misalnya Sabtu dan Minggu. Nah, berarti saya tidak akan mengganggu waktu kerja Ricci. Saya akan cari tahu Ricci, apakah hari Sabtu besok available. Yuk, ngafe-ngafe yuk. Seperti itu ya. Kalau misalnya Ricci, oh waduh, saya ada kelas nih, saya harus mengikuti apa, mengikuti kegiatan apa. Oh, oke. Kalau kalau besok siang gimana, Ci?
Kamu selesai acaranya jam berapa? Oh, aku paling selesainya jam 12 jam 1 lah. Oh, oke. Berarti kamu bisa makan siang dong sama aku. Kita ketemu ya, kita lunch makan siang barulah kita ngobrol. Di sana kita akan fact finding dulu. Jadi nggak langsung nawarin insurance atau ngajak apa karena orang biasanya pasti akan kaget gitu ya. Jadi saya akan cari tahu dulu apa kegiatan Ricci dan kemudian saya fact finding dulu lah apa kira-kira yang menjadi kebutuhan Ricci gitu ya. Dan jadi dari sana kita sebagai agent insurance kita itu harus peka terhadap lawan bicara kita. Jadi kita mendengarkan, lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak bicara. Itu yang harus diingat ya. Kita harus bertanya dan lebih banyak mendengarkan. Kira-kira porsinya sekitar 20-80. Artinya kita bicara 20%, lawan bicara kita yang menjawab 80%. Ya, itu yang kita harus pahami. Oke? Nah, sebelum kita mulai di kelas ini, kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa direkrut menjadi agent insurance. Ya, apa sih kriterianya untuk bisa direkrut sebagai agent? Ya, yang pertama, saya akan tuliskan di sini adalah high energy. Ya, teman-teman senang nggak kalau misalnya ketemu orang dengan orang yang semangat tinggi gitu ya? Mungkin teman-teman belum tahu Ricci ya. Kalau misalnya ketemu dengan Ricci itu kalau ngomong itu bukan cuma mulut aja yang buka, tapi matanya, tangannya itu juga bergerak gitu ya. Jadi kelihatan bahwa Ricci ini orang yang high energy gitu, semangat gitu ya, seru gitu. Nah, itu boleh menjadi calon rekrutan Anda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, punya market, punya market ya. Jadi artinya apa? Ya, maaf ya, nggak semua orang itu mau diajak join insurance karena yang nggak tahu seperti apa. Yang penting ada kumpul-kumpul, yang penting ada makan-makan, mau aja. Tapi kalau dia nggak punya market, ya maaf ya, ya itu akan membuat kita sendiri. Contoh, misalnya kita yang merekrut adalah agent baru nih, kayak Ricci atau siapa gitu. Jadi malah bikin down gitu ya. Kitanya down, Ricky-nya juga down gitu. Jadi menurut saya dia harus punya market nih setidaknya untuk diri dia sendiri dan keluarganya itu mampu untuk membeli polis. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak mampu, gimana C? Ya, mohon maaf ya, mending mungkin skip dulu aja gitu. Bukan berarti mereka nggak bisa kalau nggak punya market. Bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuat dia sukses. Gitu ya. Soalnya apa? Kebanyakan agent baru itu belum bisa multitasking. Kebanyakan kalau dia rekrut satu, ya satu itu terus yang diharapkan gitu ya. Padahal belum tentu jadi gitu. Jadi sebaiknya pilih-pilih dulu ya. Yang ketiga adalah punya waktu ya. Jadi percuma kalau kita merekrut kalau dia nggak punya waktu. Tapi kalau dia memenuhi kriteria high energy punya market, nggak apa-apa. Anda mempresentasikan tentang bisnis prudensial. Kalau suatu saat ya mungkin ada kondisi yang berbeda atau berubah gitu ya. Setidaknya dia bisa menyempatkan punya waktu. Ya, jadi kalau dia memenuhi kriteria 1 dan 2 itu menjadi note, menjadi kayak calon gitu ya, kayak menjadi target Anda gitu ya. Nah, tinggal ditunggu aja punya waktu. Jadi 3 kriteria ini harus terpenuhi. Karena kalau 3 kriteria ini nggak terpenuhi, maka ya agent ya maksudnya sulit gitu ya. Sulit untuk membuat grup Anda cepat bertumbuh gitu. Tapi kalau Anda paling nggak sudah punya 4 atau 5, 3 atau 4 lah orang yang ada di tim Anda yang memenuhi 3 kriteria ini, lalu Anda mau punya misalnya nih punya tim yang tidak memenuhi salah satu, misal dia nggak punya market nih, tapi dia energi dan punya waktu, ya nggak apa-apa. Kalau mau buat apa ya maksudnya ada di dalam tim Anda boleh gitu
ya. Tapi yang terpenting rekrutan Anda yang pertama, kedua setidaknya harus memenuhi kriteria ini. Oke. Oh ya, oke, silakan Riana. Halo Riana. Wah, Halo, saya Ce. dibantu Oh, tim dari Jakarta. uhu. Thank you. Oke, Ya, Ce. ini dari Bastian ya. Kalau orang yang dirasa jauh di atas kita secara apapun sudah berteman baik dan tahu kita agent, tapi bagaimana cara smooth masuk untuk ngajak? Pernah beberapa kali ngajak selalu ditolak mentah dengan jawaban, halah, gak lah awakmu ae dadi agent dengan berbagai macam alasan karena aku juga gak bisa maksa takutnya malah ilfil dan gak mau temenan. Aku diincar karena punya market calon rekrutan ini. Kedua pandangan CR ini terkait agent atau closing pribadi bagaimana? Kalau jadi agent-agentan ya closing pribadi buat dia sendiri tapi gak bisa join sistem karena dipaksa. Kedua kalau closing pribadi berarti kita gak ada buntut ujung-ujungnya. Jadi gini saya jawab yang pertama dulu ya. Gimana cara masuk ke kelas yang high network ya, yang lebih atas dari kita ya. Nah, jadi yang pertama sebenarnya ya, orang yang kalangan atas dia itu sudah punya segalanya, benar ya. Kira-kira orang yang seperti apa sih orang yang kalangan kelas atas? Nah, nanti kita akan belajar ya dari yang personality ini ya. Cuman kebanyakan orang yang kelas atas itu mereka itu orang yang oh tergantung ya, sorry ya. Dia itu eh, berada di atas itu karena dari keluarganya atau dari dia sendiri. Coba boleh dibantu jawab, Bastian? Dari dianya sendiri, dari Oke. keluarganya, dan dia memang sudah pintar untuk mengolah segalanya, C. Oke, thank you. Nah, kebanyakan saya nggak tahu dia tipenya orangnya seperti apa saya nggak tahu ya. Tapi kebanyakan orang yang sudah berada di posisi yang bagus itu suka dilayani, benar nggak? Setuju nggak, teman-teman? Ya, jadi yang saya lakukan ketika saya mulai masuk ke sana untuk mencari perhatian adalah saya melayani. Melayani itu seperti apa? Contoh, saya peka, ya. Saya peka terhadap apa yang saya mau bantu terhadap dia dalam hal apapun. Dalam hal apapun saya pasti akan bantu gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa saya act of service saya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi mungkin kalau saya dulu suka kemana-mana itu dulu saya bawa kamera, kamera bagus gitu ya, Fuji gitu ya. Nah, kalau saya mau masuk di kelasnya mereka, saya selalu melayani dengan cara apa? Foto gitu ya. Jadi saya bantu setiap acara apa, saya foto sehingga mereka teman-teman saya itu mendapatkan foto yang bagus-bagus dari hasil jepretan saya. Dari sana mereka happy ya, mereka happy dan akhirnya setiap kali acara dia selalu Erni diajak. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama, bisa seperti itu. Jadi teman-teman, ini saya sharingkan seperti ini, bukan saya membongkar aib saya ya, dan saya bukan palsu, tapi ternyata saya sendiri adalah orang yang suka melayani. Memang seneng, saya happy untuk melayani ya. Jadi saya bukan berpura-pura gitu. Nah, jadi saya seneng memberikan dampak buat orang lain itu seneng gitu ya. Yang kedua, mungkin dari hal apa? Misalnya eh, traktir makanan gitu ya. Jadi saya mau belani gitu ya. Misalnya sometimes ya orang-orang kaya itu belum tentu mereka itu suka dibayarin ketika makan. Belum tentu suka karena bagi mereka itu adalah satu penghinaan gitu ya. Karena orang kaya itu sukanya dia yang bayarin gitu. Nah, biasanya dia suka kayak bosi gitu ya bayarin, nggak apa-apa. Tapi kalian sebagai teman lingkungan baru yang masuk ke mereka, jangan kalian itu memanfaatkan untuk dibayarin terus, ya, nggak elok gitu ya, nggak enak gitu loh kayaknya. Jadi sekali-kali kalian tuh harus seperti ini. Misal nih, 2 kali dibayarin gitu ya, saya akan bilang gitu loh, Kobas, kamu loh traktir aku terus gitu. Aku ndak enak nih. Boleh ndak aku minta waktu atau misalnya boleh nggak kita janjian atau next untuk kalau next kita ketemu lagi aku yang bayar ya gitu. Biasanya
Misalnya kita itu ngomongnya kayak dengan tulus, aku yang bayar ya, gitu. Aku pengen lo bayar, gitu ya. Itu orang akan menerima dengan baik. Kalaupun mereka tetap nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah yel-yelan kayak di kasir, oh rebutan, wah gini-gini, nggak usah seperti itu. Karena itu juga akan mempermalukan mereka, gitu ya. Maksudnya itu gini, kasih mereka muka, gitu. Nah, caranya gimana? Bawalah sesuatu. Misal bawa sesuatu itu yang unik gitu ya. Misal tahu isi enak kah apa. Jadi cemilan atau apa gitu. Jadi sesuatu yang pokoknya bikin happy lah. Dan orang pasti akan nanya. Jadi bukan dilihat harganya ya, tapi niatannya untuk kita membawa sesuatu. Contoh, saya kalau di kalangan KPM gitu ya yang di Jakarta, kalau setiap kali saya ke Jakarta itu saya bawa nastar enak dari Surabaya. Kalau yang kepengen tahu nanti boleh kontak saya. Saya bukan promosi tapi ini memang benar-benar enak gitu ya. Jadi kastengel lah atau lemper mana lagi yang kita setiap kali meeting itu selalu ada gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang khas, yang enak, yang orang itu akan merasa kayak ingat gitu. Erni, ada lu bawa nastar nggak gitu. Kadang sampai seperti itu ya, sampai saking berkesannya gitu. Jadi eh, apa ya, servis kita itu yang harus lebih didahulukan untuk menunjukkan bahwa kita ini layak untuk masuk di komunitas seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita itu merasa kayak orang iki bukan level saya, kayaknya memanfaatkan komunitas ini nih gitu. Jangan ya. Jadi walaupun mungkin kita sendiri ini bukan orang yang berlebih ya, ingat bahwa apa yang Anda bawa itu tidak dilihat dari nilai, tapi dilihat dari niat dan ketulusan. Tahu isi loh, satu pak itu berapa sih? Paling lo 80.000 gitu aja udah bikin orang happy gitu loh ya. Jadi mungkin itu juga yang perlu di note karena apa ya? Ini satu hal simple tapi nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Nah, contoh misal nih lagi kita makan gitu ya. Pernah saya pergi makan di resto, terus saya lihat oh ternyata minumannya itu bisa ngambil sendiri gitu ya. Minumannya itu free, bisa ngambil sendiri. Saya lihat, mereka belum ada minum. Yang saya lakukan, saya ambilin tuh 10 orang minum ya. Caranya seperti apa? Saya pinjam nampan dari pemilik resto, saya isi air, saya pakai nampan, jadi saya berikan. Jadi pakai nampan, jadi langsung 10 gitu. Jadi orang happy nggak happy, padahal hanya itu, thank you loh, aduh thank you loh ya, aduh Bella nih ya, Erni nih ya, sampai diambilin semua gitu. Jadi kita pun happy. Teman-teman, kita harus ingat ya bahwa kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri kalau misalnya kita ada di sana ya seperti apa. Jadi dalam segala hal ya keputusan, tindakan atau apapun saya selalu memposisikan diri itu di balik ya. Kalau misalnya saya berada di posisi dia itu apa sih yang harus saya lakukan gitu. Itu dulu ya. Terus ya ini bisa ya masuk ya. Sebentar tak baca dulu. Itu untuk masuk ya, cara smooth ya, Bastian ya. Kejawab ya. Beberapa kali ngajak selalu ditolak. Itu artinya Anda belum belum berkesan di depan mata dia. Ya, jadi memang butuh proses. Tidak ada segala sesuatu yang instan. Nggak ada ya. Itu butuh proses untuk Anda bisa masuk ke sana. Berikan kesan bahwa Anda ini perlu dimention buat dia gitu ya. Jadi itu PR-nya Bastian bagaimana untuk Anda bisa bukan cuma sekedar dilihat, sorry aku enggak tahu ya, maksudnya orang bisa kan, pernah kan kita berada di satu lingkungan dan kita merasa, ya orang itu kok mencekno ya, rasanya dia itu kok kayak memanfaatkan, lek wayahe mangan-mangan, lek ngambil mangan cek paling wakeh gitu. Kayak gitu, bisa nggak teman-teman seperti itu? Pernah nggak ada di kondisi seperti itu? Kadang kadang memang nggak terucap, tapi bisa kepikir gitu ya. Jadi, oh ya, saya pun juga ya kalau berada di lingkungan kumpul-kumpul ya, kalau ada acara makan ya, saya bukan ngambil makanan yang nomor satu loh teman-teman. Ya, saya nggak akan pernah ngambil makanan nomor satu. Tapi saya akan ngambil piring, ngambil sendok, mempersilahkan orang lain untuk ngambil.
Loh, mesti mereka nanti, loh ayo Erni sendiri ngambil. Iya Cik, ya makan dulu Cik, makan dulu gitu. Kalaupun dia ngajak, ayo Erni makan bareng, oke makan bareng ya. Jangan ngambil makan terus yang paling banyak, kuabe kayak orang nggak mau rugi. Jangan. Orang itu bisa melihat gitu loh. Mendingan kalian ngambil lo sidik, 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 tapi nanti balik, enggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan menunjukkan kayak Anda memanfaatkan komunitas itu dan kayak nggak mau rugi gitu ya. Jadi karena menurutku itu menunjukkan kepribadian gitu ya. Pernah beberapa kali ngajak ditolak mentah dengan jawaban mau jadi berbagai macam alasan, maksa takutnya ilfil ya. Jadi ya, Bastian, oke ya. Jadi dibalik ya. Kalau misalnya Anda berada di posisi dia, gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan seorang agen asuransi yang melakukan pendekatan untuk tidak merasa ilfil ya? Terus kedua pandangan CR ini terkait agen closing pribadi gimana? Kalau agen-agenan closing, oke, agen-agenan closing. Jadi gini. Saya ya namanya orang tuh trial and error ya. Zaman dulu kita itu wes kuabe tak rekrut jadi agent nanti jadi nggak jadi urusannya gitu ya. Nah, tapi saat ini zaman itu apa ya? Resikonya itu cukup tinggi kalau kita punya punya agent-agentan yang nggak mau tahu. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman dapat agent yang tak rekrut, asal tak rekrut, terus tak tanyai, ini dia nggak punya waktu ya, tapi saya paksakan dia untuk promosi leader dan kakinya saya isi semua. Wah, itu adalah idaman ya. Setiap orang, setiap agen asuransi pasti kepingin dibantuin sama leadernya diisi no kaki supaya bisa promosi ya. Tak kasih tahu teman-teman ya. Kalau leader Anda mau melakukan seperti itu kepada Anda, tolak mentah-mentah 1000%, bukan 100%. Karena apa? Itu akan membuat Anda jadi cupu ya. Anda bisa bayangin bagaimana pertumbuhan anak yang kecilnya itu sangat dimanja, tidak pernah dimarahin ya, sama pertumbuhan anak yang mungkin hidupnya keras, dimarahin, tidak boleh manja, jadi anak tidak boleh nangisan, tidak boleh manja. Kira-kira tumbuh besarnya lebih tough yang mana? Lebih lebih kokoh yang mana nih? Pasti anak yang tidak dimanja. Sama ya. Saya sudah pernah punya pengalaman, wah jadi agent saya mentang-mentang saya merasa saya pingin sekali melihat dia sukses, saya isi kakinya 4 ya, saya kasih semuanya. Ternyata ketika dia sudah promosi leader, dia tidak merasa punya tanggung jawab dia sebagai seorang leader ya. Dan menyalah-nyalahkan leadernya. Menyalah-nyalahkan saya kalau misalnya ada police lapse atau info yang tidak diupdate, nyalah-nyalahin saya gitu ya. Karena merasa bosi, sudah dilayani gitu. Dan akhirnya juga demosi gitu. Nah, dari sana saya tahu bahwa saya tidak akan pernah lagi mau ngebantuin agent untuk promosi. Kenapa? Karena saya juga bertanggung jawab dengan orang yang saya rekrut, yang saya taruh di bawahnya. Benar nggak? Contoh, saya merekrut teman saya. Saya taruh di bawah Ricci, supaya Ricci bisa promosi. Belum tentu loh teman saya itu happy, saya taruh di bawahnya Ricci. Benar nggak? Benar nggak? Ya nggak teman-teman? Ya kan? Jadi artinya apa? Di sini ini bukan sekedar pasang-pasangan, karena kita di sini ini bukan MLM, ya. Tapi kita di sini adalah pekerjaan bisnis, satu bisnis yang bertumbuh dan kita melayani. Itu tanggung jawab itu ada, ya, antara perekrut dan orang yang direkrut. Sehingga, nah, contoh nih, kayak misal saya merekrut Ricci, tapi nggak under saya. Misal saya kasih ke undernya siapa gitu ya. Misalnya Ricci saya taruh di under Bastian. Loh, Ricci sama Bastian lo gak kenal. Belum tentu loh. Ada apa-apa Ricci itu mau cari Bastian. Belum tentu loh. Bastian itu ya bisa mau cari Ricci. Bener nggak? Nah, akhirnya apa? Nggak jalan, buyar gitu. Jadi sayang kan kalau misal ternyata salah satu dari 4 orang yang saya pasangkan tadi itu ternyata adalah orang yang berpotensi. Sangat sayang gitu loh. Karena kita harus percaya ya bahwa
setiap kali kita bertemu orang, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi artinya kita punya tanggung jawab loh, bukan cuma sekedar asal merekrut dan pasang-pasangin gitu. Ya, jadi apa yang saya lakukan, saya akan bilang gini, misal nih dia mau ambil komisi, aku tinggal tanya aja, oke, kamu mau ngambil komisi, kamu mau nggak jadi agent? Karena jadi agent itu bukan cuma sekedar closing dapat komisi, tapi punya tanggung jawab. Di mana kalau misal nih, eh, apa ya, kalau misal polisnya jatuh tempo, gagal debit, atau ada produk baru yang harus diupdate, itu agent harus bertanggung jawab loh dengan si nasabahnya ini gitu, atau misalnya dengan keluargamu sendiri. Kalau kamu memang siap dan bersedia, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu memang enggak siap untuk hal seperti itu, ya mendingan jangan jadi agent. Karena saya enggak mau disalahin. Kejadian ini pernah saya alami, ya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya. Ternyata nasabah saya itu waktu itu karena mau ngambil komisi, dia minta jadi agent, ternyata suaminya sakit dan sakitnya itu cukup cukup berat gitu ya, klaim. Lalu polisnya nasabah suaminya ini gagal debit diinfo ke emailnya istri kan. Istri karena tidak aktif sebagai agent, dia nggak pernah buka email. Akhirnya polisnya lapse. Nah, waktu pemulihan setengah mati kan diminta medical banyak sekali dan berulang-ulang. Ngomel, ngomel marah-marah. Nah, hal ini yang aku sharingkan. Jadi tujuanmu apa dulu? Tujuanmu kalau memang eh, mau menjalankan bisnis, ya ayo, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misal nih, kamu mau untuk closing diri sendiri, ya wis enggak apa-apa, wis cobaan. Cobaan wis jadi agent, masuk di diri sendiri, enggak masalah. Tapi kalau kamu sampai prospek ke saudaramu, adikmu, kokomu, keponakanmu, waduh, sorry ya, aku sarankan kamu harus belajar, kamu harus ikut training, kamu harus mengikuti sistem. Karena kalau enggak nanti susahnya di kamu sendiri gitu. Jadi itu yang saya lakukan ya, enggak semerta-merta semuanya saya rekrut nasabah, semuanya saya rekrut jadi agent karena agent tuh harus punya tanggung jawab. Enggak cuma sekedar closing dan dapat komisi. Masuk ya, Bastian? Kejawab? Ya, aku mungkin mau nambahin dikit ya tentang yang itu Oke. agent pribadi. Ya, silakan. Nah, jadi aku pun berawal dari nasabah yang mau jadi agent karena ngambil komisi dari diri sendiri juga kan, dari polis pribadi. Nah, yang Ellen lakukan saat itu, jadi aku di awal udah ngomong aku nggak mau ikut sistem, nggak mau jualan gitu-gitu kan. Nah, yang Ellen lakukan saat itu adalah mungkin karena dia tahu aku juga ya, di Kisra. Iya, El, Kiss IUU juga ya. Nah, Terus? yang Ellen lakukan saat itu adalah mungkin karena kita sebelumnya sudah kenal, karena dari kuliah ya udah kenal dekat, jadi dia tahu backgroundku juga, dia tahu aku orangnya seperti apa. Nah, jadi dia terima gitu kan. Tapi waktu itu ya dia jelaskan kayak yang CU jelaskan gitu. Ini kan komisi di kamu, tanggung jawab dan segala macam. Nah, tapi dia tidak memaksa kita untuk ikut sistem, memaksa aku untuk ikut sistem. Yang penting adalah dia tuh hampir tiap hari kayak jalin hubungan, terus pokoknya tanya kabar, yang selain perlu lah, pokoknya ngajak ngomong seperti biasa gitu. Ya intinya tetap maintain hubungan sampai at the end of the day aku akhirnya memutuskan untuk aku mau join. Karena dari ngobrol-ngobrol itu kan dia mungkin sekalian fact finding juga ya. Aku nih punya struggle apa di kerjaanku sekarang, terus rencana ke depanku tuh apa, kayak gitu. Jadi tetap maintain hubungan sampai ketemu nih kayak hot buttonnya dia itu apa, kayak gitu. Tapi memang nggak bisa semua itu langsung kita terima, karena aku juga punya pengalaman nggak enak gitu kan, dengan menerima agent, orang yang mau jadi agent, karena untuk ngurusin polis keluarga itu, aduh, kayak ya agak, cuma satu itu yang agak gimana-gimana gitu kan. Jadi Bastian mungkin bisa lihat dari orangnya dulu, apakah orangnya memang nggak red flag gitu kan, dan memang tahu backgroundnya jelas, ya nggak apa-apa diterima, tapi tetap maintain hubungannya dulu. Kita nggak tahu kan momentumnya tiap orang kan beda-beda kayak gitu. Terus yang kedua adalah aku juga melakukan hal yang sama gitu. Saat aku jadi agent,
aku juga ngerekrut orang-orang yang awalnya mau jadi nasabah. Terus aku rekrut dengan aku bilang, oh ya ini bisa balikin. Awalnya tuh ada satu case yang aku nih mau bantu dia gitu, karena dia pengen punya asuransi tapi budgetnya kurang. Ya udah aku tawarin untuk jadi agent kan. Dia teman gerejaku kenal deket juga gitu. Aku tahu dia orangnya oke, jadi ya wes aku tawarin kayak gitu. Tapi yang perlu jadi catatan adalah karena kita di awal menawarkannya adalah untuk komisi atas polis pribadi, kita nggak bisa berharap atau ekspektasi kalau dia mau ikut sistem terus kita kayak bete-bete sendiri karena dia nggak mau ikut sistem, karena dari awal dia mau join itu karena komisi atas polisnya dia sendiri kayak gitu. Jadi kita juga harus maintain ekspektasi. Dan for the record, dari agentku yang aku rekrut kayak gitu sampai sekarang belum ada yang jalan karena memang di awal ekspektasi mereka adalah satu sampingan, dua komisi atas polis pribadi, udah gitu. Yang aku lakukan ya hanya maintain aja, maintain hubungan. Kita nggak tahu momentumnya tiap orang, hot buttonnya apa, kayak gitu sih. Thank you, C. Oke, thank you. Nah, jadi ini ya sudah dijawab dari yang punya pengalaman langsung ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah nggak apa-apa kalau kita memang mau merekrut nasabah yang mau buka polis sendiri, asal kita harus seleksi dulu gitu ya, backgroundnya ya. Berarti Riana ini termasuk apa? Yang high energy, punya market lah ya, cantik lagi ya gitu, bling-bling gitu. Jadi tinggal nunggu yang punya waktu tadi itu. Karena Riana kan bekerja waktu itu ya sebagai seorang karyawan, jadi kita tinggal tunggu aja ya. Dan mungkin karena kita menjaga hubungan dengan baik. Kalau leader nggak menjaga hubungan dengan baik, ya wis jangan harap mau terbuka. Benar ya teman-teman ya. Nah itu terus kemudian saya tadi juga mau menambahkan sedikit bahwa yang disampaikan sama Riana tadi itu biasanya memang rasionya itu kecil, teman-teman ya. Jadi rasionya dari 10 itu ya mungkin banding 1 ya. Jadi artinya ya kita harus tetap ber apa ya, seleksi. Seleksi itu penting ya. Jadi jangan sampai kita disalah-salahin. Itu juga kejadian sama saya itu banyak sekali kejadian seperti itu. Mungkin yang di Riana masih belum ada yang komplain atau klaim ya. Kebetulan yang saya rekrut itu Ada, sudah C. ada ya. Ada, C. Jadi duri dalam dagingku tuh sampai sekarang. Iya benar ya. Jadi itu kalau kalian mau lakukan seperti itu, merekrut nasabah yang mau closing, harus ngomong di depan gitu ya, Ce. Ini Cece udah jadi agent, Cece harus Cece tak ajarin ya caranya buka Proofore seperti ini, caranya ngecek jatuh tempo seperti ini, cara untuk update terima email seperti ini. Karena semua tanggung jawab itu ada di Cece bukan di kita gitu. Jadi supaya kita nggak disalah-salahin gitu. Karena saya punya temen cukup baik yang sekarang ini akhirnya jadi sedikit musuh gitu ya. Dan sampai kalau ketemu di mall itu nggak nyapa gara-gara dia saat klaim polisnya lapse gitu ya. Dan dia nyalahin saya gitu. Aduh itu nggak enak banget ya. Terus Cindy nanya, gimana cara men-treat agent yang usianya di atas kita? Jadi gini, kita bisa borrow strength gitu ya. Kita bisa borrow strength dari misalnya nih Cindy usianya sekitar berapa sih? Misalnya usianya sekitar 40 atau 50. Nah, Cindy boleh misalnya gini. Cindy merasa iki agent udah oke sih, tapi untuk pemantapan coba deh aku ketemukan dengan Yuyu atau dengan Nani. Itu boleh ya. Mungkin kalau misalnya jadi gini, sorry, kita mesti melihat lawan bicara kita itu kelasnya seperti apa, ya. Eh, maksudnya levelnya seperti apa? Kalau boleh dijawab, Cindy, backgroundnya, kerjaannya, usianya, boleh dijawab? Kalau usianya sih enggak sampai 40-an sih, dia maksudnya masih 30-an. Cuma dia kerjanya yang satu ini sih, dia kayak masukin barang dari Cina ke Indonesia, mainan kayak gitu. Oke, nah awal pertama kamu merekrut gimana? Awal pertama merekrut dia ekspektasinya juga sama sih, yang Riana jelasin. Maksudnya dia adalah minta cashback atas posisinya dia sendiri untuk keluarganya. Nah, Oke, tapi dia berarti sudah ya closing berapa? dia closing untuk 2 keluarga.
dua anggota keluarganya udah closing. Mm-mm. Oke. Nah, terus sing istrinya ini yang mau jalanin. Katanya ya nggak apa sih tak cobain gitu jalanin. Tapi ya kembali lagi C awal-awal masih semangat terus akhir-akhirnya mulai kayak kendor gitu kayak misalnya kayak disuruh apa mau ngelakuin tapi kayak kalau aku ndak ada gitu dia sudah kayak apa ya istilahnya udah males gitu C. Kayak nggak Ya, alasannya malah banyak jadinya untuk ya. melakukan nih. Oke. Thank you, Cindy. Jadi ya, yang leader harus lakukan adalah sabar. Ya, harus sabar gitu. Jadi karena apa? Karena backgroundnya nggak sama dengan Cindy. Cindy nggak bisa memperlakukan semua orang itu sama seperti Cindy. Cindy nggak bisa mengharapkan yang dilakukan oleh orang lain itu sama seperti yang Cindy harapkan. Satu, karena apa? Ya, mungkin Cindy dalam kondisi perekonomian yang nggak sama dengan dia. Dia bukan orang yang butuh duit. Tapi Cindy juga harus tahu bahwa orang kaya pun, orang yang sudah punya bisnis pun dia doyan duit, ya. Jadi yang perlu Cindy lakukan adalah mungkin ngajak keluar makan atau ngafe. Karena gimana pun juga orang tuh seneng kok. Misalnya diajak keluar makan gitu ya. Nah, Cindy cari tahu gimana caranya untuk keluar makan. Dan Cindy tak cari tahu apa nih yang menjadi TOD dia ya. Jadi apa nih yang menjadi keinginan dia? Dia itu doyannya jalan-jalan, ya toh? Nah, Cindy boleh kasih pertanyaan 5 itu loh, Sin. Ingat, Sin, yang kapan lalu? Apa? Yang pertama, kamu doyannya di duitnya, ya toh? Di penghargaannya, di jalan-jalannya, atau bantu orang. Nah, Cindy bisa tanya, Cece ini lah hebat ya, Ce ya. Cece ini semua kerja itu bisa. Jadi orang tuh perlu dipuji. Puji dulu. Nah, habis dipuji, kamu tanya, kalau Cindy kepengen tahu ya, kepengen denger nih sharing dari Cece. Cece ini kerja ini bisa, itu bisa. Apa sih yang menjadi motivasi ini dalam diri Cece? Kalau misal nih, orang bekerja itu ada yang karena duit, ada orang yang bekerja itu karena penghargaan, bonus trip, atau bantu orang. Mana nih yang apa? Satunya apa ya, guys? Tolong dibantu. Satunya apa ya? Ada 5 ya. Aku kok lupa ya. Nah, misalnya ada tolong tulis no ya di chat ya supaya cepet ya. Nah, dari kelima ini C, apa nih dua yang menjadi poin utama C? Nah, kamu harus tahu dulu, Sin. Lah, misal ya, dia senang duit lah sama jalan-jalan. Oke, C tahu ndak dari Prudential ini kita bisa dapat trip loh, U agency tripnya ke Jepang. C kepengennya kemana? Coba Cece ngomong, oh, Cece kepengen kemana? Misal dia, oh aku senengnya ya ke Eropa. Oke, bisa loh, dari di Prudential ini Cece bisa mendapatkan trip ke Amsterdam tahun depan. Caranya kayak gini, Cece harus mencapai omset segini. Nah, sekarang omsetnya Cece segini, berarti Cece kurang segini tok. Misalnya kurang 500 juta tok gitu ya. Lah, 500 ini kita bisa dapatkan dari mana? Cuma cari 5 orang yang bisa closing premi 100 juta aja. Nah, tahu nggak Prudential ini barusan launching produk Pro Heritage. Itu produknya tuh keren banget loh, Bayangin udah preminya murah, UP-nya bisa naik sampai 50%. Cindy sharing ya, ya. Presentasi dulu ya. Produknya seperti apa? Coba Cece nanti cocokkan. Nah, itu. Jadi Cindy bisa presentasi dari sana ya. Atau yang kedua, misalnya Cindy bisa presentasi dari SIP dulu. Dari SIP bongkar dulu polisi Cece-nya. Nah, menurut Cece ini udah oke ya. Nah, menurut Cece siapa lagi nih yang bisa di-sharingin untuk produk heritage gitu. Atau misalnya untuk rekening SIP ini siapa lagi Ayo coba ditulis gitu. Nanti Cindy akan bantu. Ayo kita bikin jadwal appointment. Ya memang tugasnya leader seperti itu Cindy. Bahkan Bahkan kalau sudah AAB pun itu masih butuh leader untuk monitor aktivitas kegiatan seperti itu ya. Bukan berarti kalau udah leader udah bye wes nguruso sendiri. Enggak. Ya itu tergantung. Misalnya udah jadi leader dan dia punya kebutuhan atau mimpi banyak yang bisa dikejar dan dia adalah tipe koleris yang dia tahu apa yang harus dia lakukan ya memang nggak usah diotik. Tipe kayak Cindy, tipe kayak aku nggak usah diotik.
kita nggak usah jadi leader pun kita sudah tahu arah mana yang kita mau tuju. Tapi nggak semua orang tahu arah mana yang mereka tuju. Untuk itu butuh orang yang seperti kita. Nah, gitu. Masuk, Cindy? Flexible time. Maksudnya apa? Oh, tadi flexible time. Ya, ya mungkin ya. 5, aku lupa. Nanti dilihat lagi. Oke ya, kita Masuk, masuk Ce. materi ya. Oke, jam berapa ini? Sudahan. Ada kelas kedua nggak ini? Oh, nggak ada ya. Jadi, ini jam piro? Aduh, harusnya buyarnya jam? Oh, jam 11. Oke ya. Oke, kita masuk materi ya. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana tentang pemahaman karakter dulu ya. Karena apa? Kalau kita nggak memahami karakter orang, maka kita akan memaksakan orang lain itu menjadi seperti kita ya. Dulu ya, sebelum saya belajar tentang pemahaman karakter ini, saya selalu menganggap orang lain tuh harusnya seperti saya gitu ya. Jadi setiap kali saya ketemu orang gitu ya, ih orang ini ya dijak ngomong cengenges-cengenges tok gitu ya. Jadi saya merasa itu kayak di apa ya, nggak direspek gitu loh. Karena saya ngomong cengenges-cengenges gitu, saya sebel gitu ya. Nanti ada orang yang diajak ngomong lupaan gitu. Ini karepe apa sih? Kemarin kan wis tak omongi sih. Ya, ya wis gini gitu ya. Jadi apa ya? Saya ini kayak uring-uringan sendiri gitu loh bahwa ini orang kok gitu sih? Kenapa sih orang itu enggak kayak saya gitu ya? Padahal padahal orang lain juga ngelihat saya, ini orangnya apa sih Cece ini mencekno gitu, serem gitu, judes gitu kan. Bisa gitu soalnya rasanya apa kok jutek gitu, mukanya jutek karena apa? Saya enggak tahu bahwa ternyata manusia itu punya karakter-karakter yang berbeda dan kita itu apalagi kerjaan kita di bidang pelayanan seperti ini, kita harus fleksibel gitu ya. Nah, nanti kalau ada training lagi tentang power personality, teman-teman harus ikuti ya, buat yang teman-teman belum pernah ikut gitu ya. Nah, tapi hal yang paling saya ingat ya, waktu itu kenapa kita itu harus tahu dan belajar tentang 4 karakter ini. Karena contoh, siapa di sini yang nggak suka durian? Siapa? Ada yang nggak suka durian? Nggak ada ya? Semua suka. Ini catnya nggak keluar kayaknya. Oh ya, ada yang nggak suka? Livia. Livia ya? Livianya Rizal ya? Bener ya? Yang jawab Rizal. Nggak suka durian ya? Rizal suka durian ya? Suka nggak Rizal? Suka? Suka? Rizalnya suka? Standar ya, standar. Padat ya. Oke, Rizal ini so-so lah ya. Nah, kebetulan Rizal ini pergi mbek Ko Cuncun. Ko Cuncun iki doyan durian setengah mati, ya toh? Pergilah Rizal sama Ko Cuncun. Terus Ko Cuncun ngejak ke Terawas makan durian. Rizal iki ya biasalah. Terus Ko Cuncun bilang, "Kamu tuh enggak so-so itu kamu tuh enggak karena kamu tuh ndak pernah makan durian yang paling enak, Sal. Kamu tuh salah. Ini loh, cobaan iki loh. Ini loh. Ini langgananku. Ini paling enak. Rizal makan. Lep. Wih, enak kok. Enak kok lek kayak ngene aku ya doyan kok durian kayak gini kok gitu ya. Iya ta. Wih, gila kok. Aku ndak pernah kok makan durian seenak ini. Waduh, ketika kita itu happy makan sesuatu yang enak bagi kita, kita langsung keinget pasangan kita, ya. Keinget orang yang kita cintai. Cinta kan? Rizal cinta ya. Sama Livia cinta ya. Nah, langsung Rizal bilang gini, Pak, aku cari no durian sing kayak tadi, Pak. Ya, lek iso lebih gede gak apa-apa. Pokoknya sing enak, Pak. Waduh nyo, ono iki sing larang nyo, satu gini anak sing gede, satu gini 500.000. Ya apa nyo? Wes gak apa-apa wes Pak. 500.000 gak apa-apa. Pokoknya sing penting enak kayak tadi toh. Iya, enak kayak tadi. Wes pasti ini. Karena ini sak pohon gitu ya. Sama pohonnya. Ya wes Pak, bungkus. Itu bungkus. Rizal pulang rumah, di dalam perjalanan Rizal wes bayangno ya toh. Bayangno aku pulang nanti
Waduh, aku tak kekno duren. Bojoku, wis gak usah lah, cobaan, Liv. Iki lho, Liv, enak, Liv. Aku iki lho, gak sepiro doyan duren. Gara-gara kok cuncun aku jadi doyan iki enak nemen. Wis ono pahit-pahite, ono manise, wis pokoknya mantep iki, Liv. Aduh, aku gak doyan. Ya cobaan sih, begitu dicoba sama Liv ya. Enak loh Sal, enak ya toh, enak toh. Aku lak wis ngomong toh enak toh. Iya, aduh thank you loh Sal ya gitu. Tapi itu cuma mimpi, harapan ya. Rizal wis bayangno gitu di perjalanan. Livia pasti seneng iki. Ya, aku langsung dirangkul aku langsung gitu ya, langsung dipeluk aku. Soalnya happy. Begitu tutup rumah, buka pintu ya, masuk. Livia langsung bengok. Sal, pambu apa iki? Ngono ya. Duren iki Liv, enak. Apa sih kono ojo mlebu omah? Keluar wes, jangan masuk rumah wes kamu nih. Loh, ini lo cobaan se Liv. Kak gitu. Loh, cobaan se ini lo endak. Pokoknya aku iki lo gak doyan duren. Kamu tuh ya apa sih? Loh, aku iki awalnya yo kayak gitu lo Liv. Tapi ternyata setelah tak makan enak nemen Liv gitu. Enggak, pokoknya aku gak mau. Ojo maksa. Ojo suka maksa ta kamu tuh. Oh, akhirnya kamu tuh mesti kayak gitu kok. Orang itu sudah perhatian. Aku nih bela nih bawa no ini ado-ado. Tadi kok cuncun iku padahal saya apa yang ngejak aku kemana. Aku gak mau, aku bela nih karena aku mbak duren ini aku wedintik mambu angin. Cepetan aku mau pulang, mau tak no kamu supaya iki masih fresh, masih enak. Loh kok kamu ngamuk-ngamuk kayak gitu? Ya kamu senengannya maksa orang. Loh ya kamu sih gak mau menghargai orang. Wih jadi geger. Malah repot. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya karena apa? Karena harapannya Rizal itu nggak sama dengan harapannya Livia, gitu ya. Jadi dari sana kita harus tahu ya tujuannya Rizal tadi apa? Kepingin menyenangkan hati Livia, bener nggak? Bener nggak? Tapi ternyata Livia nggak seneng. Dikasih durian kok gak seneng, dia malah benci, malah mangkel. Kayak seakan-akan, lu loh wis tahu aku iki gak doyan durian malah mbok bawai durian gitu. Nah, jadi kalau mau menyenangkan hati lawan bicara kita harus cari tahu apa yang menjadi kesenangan dia. Misal, kamu harus cari tahu apa nih buah kesenangannya Livia. Misal nih, pepaya gitu ya. Misal pepaya. Padahal Rizal iki benci pepaya gitu ya. Ya wes memang kamu memang mau menyenangkan hatinya Livia, walaupun Livia ini doyanannya adalah sesuatu yang kamu gak doyan, ya kamu harus memberikan apa yang dia mau. Paham di sini? Oke, bisa diterima? Bisa ya? Nah, sama seperti tadi yang pertanyaannya Cindy, ya Sin ya. Jadi kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti seperti diri kita, menyamakan orang lain tuh seperti diri kita. Jadi kita harus cari tahu dulu lawan bicara kita itu apa yang menjadi kesenangan dia, ya, apa sifat dan karakter seperti apa, dan kita memperlakukan sesuai dengan karakternya, gitu, ya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi ini basic, tadi cerita saya itu merupakan basic di mana kenapa kita harus belajar tentang personality, ya. Memahami orang lain dimulai dari memahami diri sendiri. Next. Nah, ini adalah 4 karakter, ya, 4 karakter, ya, manusia, ya, dominan, influence. Coba langsung dibuka. Ya, oke, stop dulu ya. Ada tipe dominan. Kita masuk yang merah dulu, ya. Dominan ini tipe orang yang koleris, ya. Dia itu orangnya tegas, dia fokus tipenya, dia target, ya, dia tahu apa yang menjadi target dia. Dia kompetitif, dia pemimpin alami, dia cepat ambil keputusan. Next. Ya, itu adalah kelebihannya. Stop dulu. Oh iya sih, kekurangannya adalah dia kurang sabar dan dia keras kepala. Nah, siapa nih dari kalian yang berada di tipe dominan? Nah, siapa nih? Ayo, ngaku. Saya, karena saya juga termasuk di sini. Ya, doyan
doyane asem C, aku gak doyan. Tak bawa Markisa. Oke. Ya, jadi aku kalau ngelihat Cindy ini masuk di tipe dominan nih. Dia tegas, fokus, ya. Fokus pada target, maksudnya bukan fokus dan target, tapi fokus pada target, ya. Kompetitif, wah. Jadi kayak nggak mau kalah nih dari orang lain gitu ya. Dan biasanya tipe-tipe yang seperti ini sudah tahu apa yang dia mau, ya. Bahkan orang-orang yang seperti ini nggak usah dia pokoknya tanya targetnya apa? Segini. Oke. Nggak usah dikasih tahu caranya gimana, dia sudah tahu bagaimana caranya untuk menuju target. Gitu ya. Ini tipe-tipe orang yang dominan. Cuma tipe orang yang seperti ini biasanya kurang sabar dan keras kepala. Ya. Yang kedua adalah tipe melankolis atau cermat. Ya. Ketutup nggak? Oh enggak ya, di situ kan layar ya. Oke. Eh, Tipe cermat ini orang yang analitis, detail, setia, perfeksionis ya, kelihatan nata sandal miring dikit aja nggak enak gitu ya. Lagi duduk gini lihat lukisan di depan iku miring. Aduh gatel wis kudu berdiri, kudu tak kencengin gitu ya. Jadi ngelihat miring itu nggak bisa gitu, rasanya kayak nggak tahan kalau nggak simetris gitu ya. Jadi semuanya itu harus simetris. Mejanya itu rapi banget gitu ya. Nata itu ada penempatannya. Jadi misalnya, oh bukunya di sini atau makanlah. Makan, oh piringnya di sini, sendok garpu harus di sini. Waduh, bila perlu lek isa, nata nasi itu bunder gitu ya. Jadi ditoto bunder gitu ya. Waduh, sampai seperti itu. Bahkan ya, ini kan anak saya kebetulan melankolis ya. Aku kaget waktu ngelihat lemari baju dia. Baju itu ditata ya. Dari hitam, biru, coklat, krem, putih. Ya Allah, jadi nggak mungkin nyampur. Nggak mungkin nyampur. Bahkan dia bilang gini, Ma, gantungan baju ini beli di mana ya? Loh, kenapa Ti? Ya soalnya kurang. Loh itu kan akeh Ti. Oh beda warna. Jadi dia minta gantungan itu harus sama. Aduh aku sampai pusing ya. Detail analis. Ada yang seperti itu teman-teman di sini. Perfeksionis, disiplin, patuh aturan. Ya patuh aturan prosedur gitu ya. Jadi orangnya on time, orangnya benar-benar tepat waktu dan dia mangkel sampai ngelihat orang itu datang itu nggak tepat waktu. Janjian jam 3, temennya dia pasti datangnya jam 3 kurang 5 atau jam 3 kurang 10. Tipe orang yang seperti itu, ya. Suka gregetan ngelihat orang yang datangnya telat-telat. Nah, sulit mengambil resiko, gampang tersinggung. Ya, gak seneng sama orang itu dipendem, didendam, gitu ya. Jadi kamu ndak akan pernah tahu bahwa dia itu dendam sama kamu sampai kamu akhirnya ngajak ngomong dan dia ndak mau lihat kamu gitu ya. Ya sulit mengambil resiko, gampang tersinggung, pendendam juga gitu ya. Tapi dia keunggulannya apa? Analitis, dia detail. Kalau bikin catatan rapi banget ya. Jadi ada poin-poinnya 1, 2, 3. A, B, C gitu ya, detail semua dicatat tulisannya rapi banget ya. Nah, yang ketiga adalah ini tolong turunin tipe intim ya, tipe sanguin. Wah, ini tipe yang hura-hura tok ya. Biasanya kalau di U Agency itu tim event yang bagian hura-hura itu pasti dipimpin PIC-nya oleh tim sanguin ya. Nah, ini keunggulannya adalah dia orang ceria, dia orang yang ramah, kreatif, optimis, suka bicara gitu ya. Jadi kalau ketemu orang itu dia itu selalu sapa, hai, hai, hai gitu ya. Biasanya bisa dilihat dari apa? Bajunya. Bajunya itu warna-warni, nabrak-nabrak gitu ya. Jadi bajunya apa? Bisa aja atasnya hijau, bawahnya pink gitu ya. Bisa aja seperti itu. Bagi dia ya seru-seru aja, rame-rame aja gitu ya. Tapi bagi orang yang koleris dan melankolis, lihat ditabrak-tabrak gitu, itu gak enak. Dek mata itu gak enak. Jadi kebanyakan orang koleris, melankolis ini, bajunya itu monokrom. Ya, kalau nggak hitam, coklat, putih, itu tipenya seperti itu. Tapi kalau ini, waduh, dia lemari bajunya kalau dibuka itu
Hijau ada, kuning ada, biru, oranye, lavender, apapun warna itu ada ya. Karena dia orang yang ceria. Dan dia orang yang pingin menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi kalau orang semua ngeliatin dia itu dia happy banget gitu. Dia seneng gitu. Nah, tapi kurangnya adalah dia kurang fokus, pelupa, gak rapi, ya berantakan, mudah bosen, gampang lupa janji. Kalau misalnya ditanya, nah besok yuk kita pergi sini yuk, nah kita ketemuan di sini. Oke, oke, lupa lo nak jam 10 nak. Oke, sudah pasti oke gitu ya. Ojo sampai anu lo, enggak anu lo nak, ojo sampai batal lo. Iya siap. Begitu besok jam 10 ditelepon gak diangkat. Ya apa sih hari ini? Jam 10 seperempat diangkat. Aduh sorry Ce, aku baru bangun Ce, aku capek Ce, awak loro kabeh, aduh Ce sorry. Ya itulah ya orang sanguin, dia cuman sekedar sorry tapi dia tidak pernah ada penyesalan dan rasa bersalah di dalam hati yang bikin orang melankolis ini jadi pendendam ya itu. Siapa nih orang sanguin di dalam grup ini? Wah, Rizal pasti Rizal itu. Oke. Enggak ya, tapi Rizal enggak sanguin amat. Ya, terus nextnya adalah stabil, plekma. Aduh ya. Orang plekma ini ya, orang yang kalau Isa itu di dalam keramaian, dia itu duduknya paling pojok. Gak nyapa orang, gak perlu mbok sapa, lebih baik gak usah disapa. Gak suka sama orang sing, hai kamu acara apa? Gak suweneng les, ketemu orang ku ndredeg. Lek dikasih mic iku wedi gitu ya, langsung pucet muka ya. Plekma orangnya nyantai. Dan biasanya orang yang plekma itu orang itu tenang gitu ya. Lek dijak ngomong itu mikir, matai ke atas, tapi nggak jawab. Menurutmu ya apa? Ya gitulah itu ya. Kamu mau makan apa ini hari ini? Sembarang lah wis. Loh, kak ono sembarang, kamu mikir loh. Oh makan apa? Begitu kamu disuruh ngomong, mikir loh kamu. Waduh, langsung dia itu stres. Stresnya itu tingkat tinggi. Ya. Jadi orang plekma itu enggak bisa disuruh mikir, ya. Tapi orang plekma itu bisanya itu dikasih pilihan. Misal, kamu kepengen makan apa hari ini? Apa ya? Kamu mau gyukaku atau mau makan kuali? Atau tawon gitu. Pilihannya gitu. Gyukaku atau tawon. Nanti dia milih salah satu. Nah itu orang plekma kalau dikasih dua pilihan itu enggak stres. Kalau kebanyakan pilihan dia bisa stres gitu ya. Jadi orang plekma itu jangan dipaksa untuk mengambil keputusan. Gitu. Orang plekma itu kalau enggak ada dorongan dia enggak melakukan. Gitu ya. Tenang, tapi orangnya tenang, orangnya sabar ya. Biasanya orang yang meledak-ledak gitu ya. Itu seneng sama orang yang plekma karena dianggapnya sabar dan mudah dimanfaatkan gitu. Orang plekma ini soalnya baik. Misalnya gini, aku aku nak kebutuhan lo, aku mau pergi hoki, ayo terno aku po. Kamu lah di rumah sih, terno aku ya, jemputin aku ya, pergi hoki ya. Nanti aku terno balik ya. Belum. Sebelum aku pulang, terno saya aku di salon ya. Baru ngono saya aku di salon. Mau. Orang plekma itu mau dan sabar dia, ya. Jadi kasihan orang plekma itu banyak dimanfaatkan. Dia pendengar yang baik, ya. Karena apa? Nggak kakean memberikan sometimes ya. Kita itu mengeluh, kita ngomel tuh cuma kepingin didengarkan, bener nggak? Nggak perlu dijawab. Nah enak ngomong sama orang plekma karena dia males jawab. Dia hanya pendengar aja yang baik ya. Tahan untuk berproses, tapi ya gitu. Tahan tok tapi gak maju-maju ya. Kekurangannya dia itu pasif, dia itu mager ya. Dan kurang untuk berinisiatif. Jadi lek ditanyai, ayo idemu apa? Ya sembarang lah. Loh. Menurutmu ya apa tadi yang di-sharing Mbak Rizal? Ya hampir podo lah, sama lah gitu. Padahal belum tentu sama gitu ya. Nah itu adalah 4 tipe karakter. Nah sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan mungkin di sini? Teman-teman?
Open mic-nya. Lali kabel lek pegang mic. Kalau aku kasih pilihan belum tentu milih bisa yang lain. Oke. Ada yang mau ditanyain di sini, teman-teman? Loh, C. Udah. Ya, siapa? Ricci. C. Oh, ya, gimana, Ci? Kamu Tapi masuk itu yang mana, Ci? ya, enggak. Tapi possible saja. Misalnya orang itu mempunyai lebih dari satu ini kepribadian ini. Jadi kayak misalnya ada Oh, 3 iya. gitu. Benar, iya, sangat-sangat memungkinkan. Biasanya orang tuh nggak mungkin cuma punya satu tok ngono, plekmatis, plekmatis tok, nah gitu sing lain nol nggak mungkin. Tapi dia pasti ada satu karakter yang paling utama itu apa, terus kemudian karakter yang kedua dan ketiganya apa gitu. Jadi kebanyakan itu misal nih. Richie seorang yang apa ya, koleris gitu ya. Tapi Richie itu juga ada sanguinya, Richie itu juga ceria, Richie itu juga happy gitu ya. Tapi Richie itu juga orangnya detail, Richie itu perfeksionis, Richie itu orangnya itu apa itu analitis gitu ya, suka mencatat dan rapi gitu. Sometimes ini kan bertolak belakang nih, ya toh. Yang sini kan berantakan, yang sini kan orangnya rapi. Jadi sometimes Richie itu tek kadung moodnya bagus, rapi. Tek kadung moodnya gak bagus, berantakan. Nah bisa gitu. Tapi jiwa kolerisnya masih tetap yang utama. Richie ini orangnya gak mau diatur, tapi dia maunya dia yang mengatur, dia yang berinisiatif gitu. Bener gak? Gitu kan? Bener, C. Nah, itu ya. Jadi jarang orang yang cuman punya satu aja yang lain nol itu jarang. Jadi kebanyakan memang itu. Dan memang tujuannya kita sekarang ini belajar kelas ini ya, tujuannya supaya kita itu bisa menempatkan diri kita itu di mana saja. Oke? Pada saat kita kerja, mungkin kita butuh karakter kita yang dominan yang lebih diutamakan. Ya toh? Tapi kalau kita berada bersama teman-teman, wah, kita sanguinya yang dikeluarkan. Pada saat kita berada di rumah, ya udah kita plekmatis gitu ya. Pada saat kita kerja berarti koleris dan melankolisnya yang diunggulkan gitu. Itu tujuannya kita tahu karakter ini. Karena gini ya, sebelum saya ikut eh, training ini dan saya tahu ya, saya merasa kenapa ya orang lain tuh kok gak kayak aku gitu ya. Nah, lalu saya berharap semua orang jadi seperti saya. Akhirnya ketika saya ikut pelatihan itu dan saya waktu ada apa ya? Maksudnya itu apa itu? Games gitu ya. Waktu ada games. Terus kemudian waktu itu yang koleris dikumpulin koleris semua, yang sanguin dikumpulin sanguin semua, plekma sendiri, melankoli semua. Terus kita dikasih suatu tugas ya, dan kita harus kerjakan bersama-sama. Nah, pada saat itu saya baru nyadar dan terbuka bahwa kita butuh semua orang ini yang ada di sekeliling kita untuk kita bisa sama-sama sukses bersama. Nggak bisa kalau saya di tim saya semuanya koleris, mati. Ya, bisa apa? Bisa gontok-gontokan, semuanya saling mengeluarkan pendapat dan tidak mau kalah. Tidak bisa menerima pendapat orang lain dan pendapat dia diri sendiri yang harus dianggap paling benar. Bayangin kalau saya punya tim 10 dan 10-10-nya seperti saya. Cepet stroke gitu, cepet mati gitu ya teman-teman ya. Itu yang membuat saya terbuka bahwa ketika saya stres ya, saya stres dengan games tersebut dan semua orang mengeluarkan pendapatnya dan mereka semua masing-masing merasa itu benar dan itu tidak sesuai dengan pendapat saya jadi marah kan. Untung saya ini mundur. Nah, ketika saya keluar dari grup itu, saya noleh ke kiri. Di mana ini kan paling ribut aja ya, grup sanguin ini. Paling heboh kan. Isinya kok WW apa kayak gitu ya. Wah, ribut rame. Wah, wah gitu. Saya merasa gini, kok seru ya di sana ya? Kok asik ya? Saya kepingin loh ke sana. Bisa ketawa-ketawa, happy. Di sini stres, tegang teman-teman. Ya. Terus saya noleh sebelah kiri saya. Kok ayem ya? Nek grup plekma ini diem kabeh, gak ngerjain tugas, meneng kabeh ngenteni disuruh gitu ya. Tapi saya melihat apa? Ada kedamaian.
Ya. Terus yang ketiga, saya noleh sebelah kanan saya, ini grup melankolis. Semua dicatat. Mau melakukan apa dicatat. Dicatat dulu. Tidak melakukan, dicatat dulu. Itu, ya. Beda kalau grup sini. Grup sini langsung nunjuk, nyuruh ini. Kamu bikin ini, kamu bikin ini. Semua nunjuk. Semua nyuruh, gitu ya. Stres. Begitu ngeliat ini, waduh kok detail ya. Ya seru juga ya, bagus juga detail. Nah dari sana saya berpikir, oh ya, saya ternyata perlu orang-orang seperti mereka untuk membuat eh, kehidupan saya juga menjadi balance gitu ya. Jadi jadinya apa? Kerja itu nggak tegang terus gitu ya. Kalau kalau U Agency ini dipimpin oleh seorang Ernie Julianingsi yang dulu, mateng kamu. Nggak ada lomba pedal, gak ono lomba 17 Agustusan, gak ono guys. Karena setiap jam itu sangat berharga untuk kerja. Bahkan saya pup aja, saya nggak mau rugi. Ya, saya mau pup itu ambil kerja gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, saya ini orangnya nggak telaten kalau ke salon spa nggak telaten. Karena bagi saya waktu itu adalah uang gitu ya. Spa ada nggak? Yang paling cepat 30 menit. Gak ada, ya wis gak usah spa gitu. Saya gitu. Saya kayak ke salon, saya milih yang sudah salon langganan. Kenapa? Karena mbaknya itu sudah tahu minim 30 menit, maksimal 45 menit kalau cuci blue. Sampai kayak gitu teman-teman ya. Bahkan saya olahraga pun ya, bagi saya kayak tenis, pedal, buang waktu. Kecuali di sana saya bisa merekrut orang, prospek orang gitu, itu mau saya lakukan. Olahraga yang saya sukai apa? Treadmill. Kenapa treadmill? Karena saya sambil olahraga, saya bisa bawa tab, mungkin saya bisa belajar, atau saya nonton film gitu ya. Nonton apa? Jadi artinya apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kegiatan satu bisa menghasilkan banyak itu ya. Jadi sampai seperti itu teman-teman ya. Bersyukur sekali karena saya sudah mengikuti training ini sehingga saya tahu bahwa hidup saya juga harus balance ya. Saya juga harus menghormati dan menghargai buat kalian untuk bisa memberikan suasana kantor yang nggak cuma tegang tapi juga nyaman, happy, rapi dan juga santai. Ada waktunya santai gitu ya. Mungkin mau ditambahin sama Riana? Silakan nah, aku tak ambil minum. Kayak tadi aku kan baca chatnya Rizal ya. Rizal bilang dia semua karakter, taat peraturan biar nggak ditilang, kreatif ada idenya, jahil, sabar tunggu lampu merah jadi hijau, tegas kalau ada pegawai yang cia-ciaan. Nah, sebenarnya ini tuh kayak mewakilkan bahwa kita belajar ini itu sebenarnya tujuannya supaya kita ini bisa mengatur karakter kita gitu, kepribadian kita. Jadi bukan kayak oh ya udah aku kayak Ceyu gitu ya. Aku koleris ya aku memang kayak gini wes terimaan. Enggak. Tapi lebih ke oh ya, kita bisa menempatkan diri. Oh ya ampun sorry belum nyala ya videoku. Jadi kita tuh supaya bisa menempatkan diri gitu. Misalnya, oh jadi MC nih pas jadi MC kita nggak boleh yang kayak koleris banget gitu, atau yang kayak pragmatis banget tuh nggak boleh gitu, karena nanti acaranya jadi nggak hidup gitu kan. Harus ada sangwin-sangwinnya. Koleris tetap ada karena kita yang memimpin acara kan, harus tetap tegas supaya acaranya berjalan dengan lancar juga, dengan tepat waktu juga kayak gitu. Jadi kita diharapkan untuk bisa menempatkan diri, nggak hanya kayak oh ya kayak aku nih aku melankolis ya udah aku emang kayak gini orangnya, kalian nggak time semua udah buyar aja nih meetingnya misalnya kayak gitu. Nggak bisa karena kita kan bekerja dengan banyak orang yang mana mungkin ada keperluan-keperluan lainnya yang misalnya dadakan juga kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi nggak boleh yang terlalu strict begitu, mentang-mentang aku melankolis sama kayak gini kamu apa gitu, enggak. Tapi lebih ke kita bisa menempatkan diri, kita bisa mengatur mana nih di saat ini aku harus menaikkan kadarku yang mana, misalnya oh sanguinnya lebih diperbanyak, kolerisnya dikecilin dikit kayak gitu-gitu. Jadi memang ada namanya tuh apa ya, bukan bawaan ya. Jadi di mental state yang normal itu aku melan gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa kok mengatur mau mau naikin kadar yang mana di saat yang mana itu ya harus bisa kayak gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you. Nah, kalau dari hal merekrut, ayo coba Nana sharingkan
merekrut orang yang tipe seperti apa? Ayo Nana dulu aja, kamu milih 2, aku 2. Oke. Kalau yang tipe nanti aja, tipe kayak apa ya, yang koleris deh, tipe yang kayak koleris gitu. Jadi kan kita nih sebenarnya ada 2 yang ini ya, kayak koleris sama ya itu loh aja reward sama punishment. Itu kan Ya, kalau yang reward kan lebih ke koleris sama sanguin ya, benar aja ya. ya Nah, kalau reward, iya koleris kalau sama, reward. sama sanguin, betul. Sanguin. Nah, kalau kita berhadapan dengan calon rekrutan atau agen kita yang koleris gitu, kita meningkatkan semangatnya itu bisa dengan kita iming-imingi rewardnya. Kalau kamu bisa capai target sekian, kamu nanti bisa dapat loh trip kemana atau overriding berapa. Atau jadi kayak rewardnya apa yang bisa dia dapatkan saat dia mencapai target yang sudah ada gitu kan. Itu koleris sama sanguin. Nah, kalau koleris ini mungkin lebih ke nggak usah terlalu banyak di kayak kamu udah sampai mana gitu, kamu hari ini kerjanya apa, nggak suka deh risih kayak apa sih kok aku di Dipantau, apa ya, dipantau. dipantau ya apa sih kayak nggak suka gitu kan. Nah kalau yang pokoknya kasih aja gambaran besar, nanti dia udah ngerti di jalan sendiri gitu. Kalau yang sanguin ini mungkin lebih ke diingatkan aja ya, hari ini apa yang harus dikerjakan. Mungkin lebih diingatkan, tapi nggak terus-terusan. Karena nanti jadinya kayak kaku banget kan. Dia malas nanti ngerjainnya. Kayak gitu. Terus kalau yang punishment ini yang Melan sama yang Plekma ya. Kayak aku lebih akan jalan kalau kamu nggak capai AB tahun ini, gimana nasib keluargamu kayak gitu kan ya. Udah kayak gitu. Karena kita tuh pintar untuk membuat film horor di otak kita sendiri gitu. Tambahin aja gitu. Tambahin aja nanti keluargamu gimana, udah tambahin nanti dia pusing sendiri, dia cari jalan sendiri gitu. Ini yang aku sering cerita ke orang-orang juga adalah misalnya aku nggak bisa masak. Sebenarnya bukan nggak bisa masak, cuma belum kepepet aja gitu. Jadi kayak punishment dulu kan yang masuk gitu. Di Jakarta ini nggak ada yang bisa masak gitu kan. Ya udah akhirnya kepepet mau nggak mau aku belajar resep simple-simple gitu. Jadi harus Dapur kepepet dulu. Ellen, belajar dari Dapur dapur Ellen. Wah itu udah advance ya, aku belum bisa ngikutin sampai dapur Ellen. Kayak gitu. Terus iya sama ya, pragmatis juga. Mereka akan lebih jalan kalau ditakut-takutin gitu kan. Kamu kalau nggak capai ini, nanti gimana? Kamu tahun depan mau hidup dari mana? Income-mu akan jadi cuma sekian loh. Nanti gimana dengan keberlangsungan hidupmu kayak gitu-gitu. Kalau sanguin mah kayak mungkin lebih kayak gini rewardnya. Kamu kalau nggak capai target ini, itu semua anak-anak pada pergi ke Jepang, kamu ketinggalan gitu ya. Dia langsung kayak, wah Iya. gimana gitu. Kayak Bayangin nggak, FOMO. nanti kita makan ini, kita makan matcha, kita ini, kita foto di sini, kita foto di situ. Kamu nggak ada gitu ya. Nah, langsung dia ngebut. Kayak gitu sih. Gitu, Ce. Ya, oke, thank you Riana Thank you, ya. Ce. Jadi memang seperti itu ya. Jadi caranya untuk membuat orang koleris jalan itu gampang. Tinggal dikasih aja saingannya seperti apa. Misal nih, misal. Tapi kasih saingan itu harus yang setara ya. Misal Cindy ini misal setara dengan siapa ya? Menempatkan misal nih dengan Sylvie gitu misal ya. Aku tinggal bilang Sin, omsetmu udah berapa? Sylvie kemarin dapat closingan segini loh, Sil. Dia itu kurang 200 juta tok loh untuk mencapai Amsterdam, Sil. Kamu kurang berapa? Gitu. Kamu kurang berapa? Ayo, apa sih yang bisa aku bantu? Nggak, padahal kamu nggak perlu bantu. Kamu cukup ngomong kayak gitu tok aja. Itu dia sudah kayak sudah terbakar sendiri dan dia gak mau kalah sama Sylvie gitu ya. Jadi itu sih kita biasanya tipe orang yang seperti itu ya. Karena aku sendiri pun gak usah diingetin oleh leader. Aku ngelihat dari laporan produksi peringkat aja gitu. Aku sudah merasa kayak panas. Aku gak mau kalah dari ini itu ya. Itu yang membuat saya setiap tahun bisa mencapai prestasi. Pokoknya aku harus minimum Star Club, gak bisa enggak itu aku cari tahu siapa yang menjadi lawan yang menurutku
setara terus dia kok bisa balap aku gitu. Tapi kalau udah kebalap, aku akan cari lawan yang ada di atasku, tapi bukan yang jauh banget gitu ya. Dan aku akan kejar. Pokoknya aku enggak mau kalah gitu. Ya. Nah, gimana cara untuk merekrut seorang koleris? Nah, itu ya. Sama, semua merekrut dari background apapun kita harus tanya dulu apa yang menjadi apa ya POV dia dalam bekerja, ya kan? Kita harus kasih 5 pilihan itu. Dari sana Anda tahu dan bagaimana nge-treat mereka gitu. Jadi biasanya kalau ngerekrut sanguin itu tanyain, kamu suka jalan-jalan enggak? Nah, biasanya orang sanguin ya pasti suka jalan-jalan lah. Enggak ada orang sanguin enggak suka jalan-jalan gitu ya. Oh suka, kira-kira kamu negara mana sih kamu kepingin pergi? Yo aku paling Bali sih oke lah. Lek Jepang ya apa? Ya gak mungkin lah. Loh, lek sampai mungkin ya apa? Nah gitu. Sungguhan tak? Iya. Bisa loh dapat trip ke Jepang free. Kalau lu join di sini. Nah, gak usah bayar, gak usah bayar. Tak cari cara nih. Mau ndak? Mau. Nah, itu sanguin ya. Iming-imingi dari trip. Kebanyakan dari trip ya. Kalau koleris dari apa? Penghargaan. Lu selama ini kerja apa? Kayak saya ya dulu di Pasar Turi gitu ya. Saya ini seneng kalau hidup saya ini bisa berdampak buat orang lain dan orang lain tuh akan merasa say thank you sama saya karena berkat saya dia jadi beginilah, dia apalah apa gitu ya. Nah, jadi ketika saya dulu join Prudential saya itu melihat yang saya lihat itu ada award, bukan reward, award, bukan tripnya ya, tapi award night itu loh. Jadi bahkan waktu itu saya komitmen hanya mengumpulkan pin VVIP. Jadi zaman dulu itu setiap bulan kalau kamu bisa closing 5 case itu kamu dapat pin VVIP yang ada bulannya. Jadi bulan Januari, Februari. Cuma gara-gara pin itu tok tak kejar teman-teman setiap bulan saya harus 5. Karena saya enggak mau bolong, saya enggak mau Januari, Februari, Mei, gak mau. Saya mau harus rata Januari, Februari. Itu koleris melankolis ya, perpaduan antara ini ya. Karena enggak mau ada bolong. Jadi itu tak kejar dengan reward. Bukan reward, award. Ya, award, bukan reward. Karena dia terlalu sombong untuk menerima reward gitu ya. Dia hanya award yang dia mau gitu ya. Jadi kalian harus tanya, kerjaanmu apa? Ada enggak award-awardan di tempatmu yang bisa menghargai penghargaanmu? Waduh, gitu ya. Kamu tahu enggak di Prudential itu penghargaannya luar biasa loh. Makanya kenapa saya setiap kali ada top agent of the month. Nah itu tunjukin teman-teman ya. Itu tujuannya apa? Untuk memancing orang-orang koleris supaya setiap bulan dia bisa dia tahu bahwa penghargaan usaha sekecil apapun, closing sekecil apapun itu dihargai. Ya. Jadi makanya kalau misal nih ada kontes kayak misalnya Nagano kayak kemarin ya. Kamu tanya sama orang sanguin ya. PIC misalnya sanguin. Nanti siap no sertifikatnya ya buat dibagi ya. Gak perlu lah. Kayak apa sih? Yang penting lah mangan-mangan happy-happy gitu. Nggak bisa. Kita itu harus bisa merangkul semua. Bagi orang yang koleris perlu walaupun hanya selembar sertifikat atau mungkin hanya sekedar kalung medali yang 50 ribuan. Bagi orang koleris itu sangat berarti. Itu yang harus diketahui ya. Kalau orang melankolis, nah ini lebih ke kayak yang Riana tadi ngomong, ketakutan apa? Kamu harus cari tahu, ketakutan apa yang di dalam dirinya. Nah, saya mau cerita pengalaman saya bagaimana saya menggerakkan anak saya yang seorang plekmatis Paul, jedok ya, plekmatis ya, orangnya plekmatis banget. Jadi bagaimana saya bisa merubah anak saya, itu hanya dari kata-kata setelah ikut training. Saya bilang, nih kamu waktu itu saya iseng ya, makanya kenapa adanya U Agency itu berkat anak saya yang plekmatis. Ternyata anak saya yang diem, saya tanya, Ti kamu tuh jangan main game terus Ti, kamu tuh harus mikir, kamu tuh harus sekolah apa, Bu sampai kayak Cece, sudah SMA 1 saya enggak tahu mau sekolah apa, IPA atau IPS, saya bilang gitu. Terus tiba-tiba anak saya yang pendiam, yang sukanya main game tuh tiba-tiba bilang gini, Ma, aku mau jadi kayak mama. Apa? Kamu kok jadi kayak mama? Gitu ya. Iya, soalnya Titi kepengen suatu saat punya pekerjaan
yang bisa dapat penghargaan. Wah, dia ternyata sudah mengarah ke sini ya. Kenapa kamu kok bisa gini? Ya enggak apa-apa, bangga aja. Soalnya teman-temannya Titi itu loh, Mas, suka bilang, "Ma, aku ngefans dulu ambek mamamu. Wih, mamamu dapat penghargaan ini loh." Bahkan Titi aja belum tahu. Teman-temannya Titi itu sudah tahu, mama itu dapat penghargaan apa gitu ya. Jadi ternyata dari pengaruh lingkungan itu bisa mempengaruhi juga anak Anda. Jadi ingat, hati-hati, pilihlah lingkungan yang baik. Kalau standar saya dalam milih sekolah itu selalu saya naikkan satu tingkat di atas standar saya. Ya, jadi karena saya tahu bahwa level pergaulannya juga pasti akan lebih meningkat gitu. Nah, terus kemudian di sana saya tahu bahwa oh, anak saya mau mengarah ke sini nih. Saya memotivasi dia dengan cara gini. Saya waktu itu buka omongan seperti ini. Ti, kamu tahu nggak? Orang paling hebat, pemimpin paling hebat di dunia itu orang yang tipenya apa? Jadi kan saya sudah infokan karakter-karakter ini. Ayo coba teman-teman jawab. Orang yang paling hebat di dunia itu orang yang tipe apa? Karakter apa? Coba dijawab. Iya, di game ya. Biar bisa nanti naik Hall of Fame. Waduh. Plekmatis, betul ya. Cindy ya, benar. Orang plekmatis. Karena apa? Orang plekmatis itu males. Dia itu maunya kerja, melakukan sesuatu seminim mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Jadi karena saya sudah tahu, sudah ikut training ini, saya sudah tahu bagaimana cara mendidik anak saya. Ya, bagusnya training ini ya. Jadi ketika anak saya ujian akhir loh ini ya, dari SMP mau naik ke SMA atau bahkan SD naik ke SMP. Saya lihat loh, dia main game. Besok ujian gitu ya. Ti, besok ujian apa Ti gitu. Oh ini mah enggak tahu lah apa gitu ya. Oh, udah kamu nggak belajar Ti? Ya, aku main sih mah. Aku sudah pasang alarm mah. Nanti aku belajarnya baru jam 5. Enggak apa-apa, saya biarkan. Saya berikan kebebasan buat dia untuk dia menentukan kehidupannya sendiri. Karena yang penting orang tua itu hanya mantau, enggak cuma sekedar merintah. Karena kebanyakan orang tua misalnya gitu apa? Kamu loh tipis tahu besok ujian nih. Kamu sekarang main game. Kamu itu apa-apaan sih? Kamu gak mantau waktumu. Gak iso guys. Setiap manusia itu punya limit untuk daya serap. Limit untuk daya tangkap. Gitu loh. Ya, jadi sejak saat itu saya hanya mengingatkan dan memantau anak saya bagaimana kinerja dia. Jadi dia belajar diatur tapi 3 jam. Tapi pada saat dia belajar 3 jam benar-benar dia belajar. Dia nggak akan mikirin game. Tapi pada saat dia relax main game ya wes tak biarin. Dan ternyata hasilnya bagus gitu loh. Nah dari sana saya bilang yang kamu lakukan, jadi saya memuji yang dia lakukan. Itu bagus karena apa? Kamu komitmen. Kamu pegang komitmen. Itu yang belum tentu loh semua orang tuh bisa melakukan seperti itu. Yang kedua kamu harus tahu, siapa pencipta iPhone? Siapa pencipta teknologi yang tercanggih di dunia? Jawabannya adalah orang pragmatis. Kenapa? Ya karena dia memikirkan bagaimana gerak sesedikit mungkin untuk bisa melakukan aktivitas sebanyak mungkin. Itu orang pragmatis, hanya orang pragmatis yang bisa memikirkan seperti itu. Jadi orang-orang pragmatis adalah orang-orang yang paling hebat. Cuman mereka tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan kehebatannya dan maksudnya mengeluarkan kehebatannya. Saya bilang gitu. Terus akhirnya saya contohkan tokoh-tokoh dunia ya, di mana ya kayak Jokowi termasuk kan tipe yang pragmatis, ngomong kan diem, mikir sih baru ngomong gitu ya. Saya menceritakan bahwa orang pragmatis itu adalah orang yang berstrategi. Orang yang apa ya? Saya bilang, selama kamu tahu kamu menyadari apa yang menjadi kekurangan kamu, dan kamu tahu apa yang menjadi kelebihan kamu, dan kamu mau mengasah kelebihan kamu, dan kamu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kamu, maka kamu pasti akan jadi. Saya bilang gitu ya. Yang penting kamu harus tahu dulu apa yang menjadi goal kamu, dan perbaiki dari apa yang kamu sudah punya ini. Ya, jadi ketika kamu tahu
apa yang menjadi goal kamu, maka kamu tuh seperti robot. Kerjamu itu, kamu tuh tahu bahwa kamu tuh kerja itu untuk apa. Kamu melakukan yang terbaik itu untuk apa. Dan saya contohkan juga Regnaldo ya. Di kantor ini Regnaldo adalah orang yang pragmatis Paul. Tapi bagaimana dia bisa menjadi hebat? Karena dia tahu apa yang dia mau. Ya, dia punya ketakutan yang tidak boleh terjadi. Dia avoid apa? Avoid apa ya? Eh Riana. Maksud Avoid apa ya, Jen? maksudnya menghindari kegagalan lah, menghindari tahu Avoid ada pain mistake. ya. Ya, avoid pain, avoid mistake, seperti itu ya. Menghindari itu, jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Oke teman-teman, ini waktunya udah mepet banget ya. Saya selesaikan dalam waktu 5 menit, maksimal 10 menit. Jadi tujuan sesi hari ini adalah memahami perbedaan, mana? Coba, sudah masuk layar? Yang di Zoom masuk layar? Oke. Ya, jadi tujuan dari sesi hari ini adalah, yuk, oh, di aku ya. Oke, sorry. Ini materi tok. Oh, sorry. Loh, ini ternyata sih anak materi mana ya? Allah, ini ya. Dominan langsung ke inti, jangan kebanyakan basa-basi, berbicara tegas. Oh, ini. Guys, ini nanti saya share ya materinya di grup Awesome. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Cermat itu gunakan data yang detail, akurat, beri waktu berpikir sebelum memutuskan. Ya, ini bagaimana cara mendekati orang-orang dengan berbagai tipe karakter ya. Langsung ke inti. Jadi kalau ngomong sama orang koleris itu aja bulet. Ya, gak usah puter-puter karena dia pasti akan merasa kayak, "Kon niku ngapain ngomong apa sih? Ngomong cepetan lah, gak usah muter aja." Nah, kayak gitu ya. Jangan kebanyakan basa-basi, berbicara jelas, tegas, fokus pada hasil dan solusi. Ya. Kalau mau merekrut orang yang melankolis, gunakan data. Harus ada data detail dan akurat. Ya, mungkin laporan keuangan perusahaan lah, peringkat asuransi kek, atau mungkin peringkatmu sendiri, peringkat kantor U agency seperti itu ya. Beri waktu berpikir sebelum memutuskan. Ya. Terus kemudian cara mendekati orang yang sanguin. Beri perhatian, ajak main, libatkan dalam diskusi kreatif, bawa hadiah, ya. Hadiah sekecil apapun dia itu happy kalau dibawain, ya. Kalau orang koleris dan melankolis dibawain sesuatu deh, wong iki ono maksud, gitu ya. Ya, tipe orang ini apalagi melankolis, dia pasti, wah orang ini ada maunya. Jadi kalau ketemu orang yang melankolis gak usah bawain sesuatu, mendingan bawa data, ya. Tapi kalau ketemu orang yang sanguin, bawai tahu isi, rame kerupuk, waduh seneng pentol ya, sanguin ya. Oke. Terus kemudian kalau ketemu dengan orang yang pragmatis, gunakan nada tenang, hindari tekanan berlebihan, fokus pada proses, lebih suka text message daripada telepon. Ya. Kalau orang koleris senangannya di telepon, gak seneng WA. Ya. Kalau orang pragmatis senangannya di WA, gak suka di telepon. Itu ya. Karena dia menghindari orang. Saya mau cerita pengalaman saya, gimana saya punya nasabah pragmatis, di mana saya disuruh bolak-balik ping 10, gak closing-closing. Ya. Mikir terus. Terakhir saya hanya kasih kata-kata pamungkas gini. Wes gini loh Menurut Koko ini oke nggak pengajuannya? Oke, ya wes. Pokoknya Koko ada apa-apa, aku sing ngurus. Koko tenang aja. Pokoknya aku maju sing paling depan. Koko tinggal beres. Oh gitu ya Erni? Iya. Ya apa Ya oke sih aku gitu. Ya wes tanda tanganan sini. Ya. Jadi orang pragmatis itu orang sing harus disuruh untuk tanda tangan atau apa nasabah ya untuk nasabah. Kalau orang koleris selama kamu bisa memberikan sesuai dengan apa yang dia mau, dia yang minta tanda tangan sendiri. Ayo mana tanda tangan nih gitu ya. Terus orang koleris ini orang yang sebenarnya kelihatannya keras tapi hatinya lembut. Dia orang yang baik hati. Dia suka menolong. Jadi kalau kalian ayolah tolonglah aku, kamu mau bantu aku enggak? Kamu mau bantu aku enggak? Itu boleh ke orang koleris tapi kamu jangan ke melankolis. Gak seneng deh, dendam deh langsung.
Orang ini datang cuma ngerepoti gitu. Ya. Kalau sama orang melankolis pokoknya ngasih data. Sebanyak-banyaknya data, semakin banyak dia semakin happy. Terus kamu nulis harus di satu ini. Misalnya contoh ya. Kok pernah dengar produk PCB 88 enggak? Belum. Oh, ciamikku. Produk PCB 88 itu satu program mencakup 4 manfaat sekaligus. Nah, kayak gitu. Yang pertama manfaat perlindungan sakit kritis sampai usia 88 tahun. Yang kedua, manfaatnya adalah tutup usia sampai usia 88 tahun. Yang ketiga, manfaat tutup usia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Dan keempat, manfaat dana pensiun. Itu. Jadi senang di detail satu. Itu senang. Orang melankolis. Dia akan merasa kayak kamu setipe. Wah, seneng aku wis tanda tangan. Pasti gitu. Ya, kita harus tahu. Orang sanguin, hati-hati. Memang harus happy-happy. Lek ngajak orang sanguin, jangan ngajak dek kantor. Nggak mau. Ngajak dek kafe, keluar. Ya, pada saat, senengane guyon. Ngoceh iku guyon iku bisa 1 jam. Begitu kamu mau mengalihkan, kamu harus ngomong. Oke, wis ya, aku tak sharing sih ya. Tak sharing sih, bener-bener denger no ya. Oke, siap. Nah gitu, jadi harus dikasih aba-aba siap. Atau, oke ya, aku tak sharing ya. Kamu harus sharing secepat mungkin, semenarik mungkin. Kalau dia oke, ya wes. Menurutmu oke? Oke. Mau dikurangi atau ditambahin? Enggak lah kayak ini, ya wes tanda tanganan gitu. Karena apa? Dia ngomong, besok aja lah gampang. Enggak apa-apa, memang gampang. Tapi besok tanya ono lupa nggak eling kamu tuh ngomong apa gitu. Ya. Jadi sama orang sanguin hati-hati. Lek misalnya dia sudah deal sama kamu, tulisan gune WA. Ada bukti bahwa kalian sudah pernah info sebelumnya. Itu ya, karena enggak dia lupa nanti dia ada apa-apa nyalahin kamu gitu ya. Orang plekma yaitu yang penting kamu harus kasih pelayanan yang terbaik. Ya, buat dia. Bilang aja, wes kok tenang aja, pokoknya ada apa-apa aku sing maju. Kok tinggal telepon aku, beres gitu. Itu orang plekma, ya. Oke ya, jadi tujuan dari kita mempelajari training ini adalah sesi hari ini memahami perbedaan tipe kepribadian orang sekeliling kita, mengidentifikasi gaya komunikasi yang tepat, ya, fokus kepada kelebihan orang lain, maklumi produktivitas, ya, strategi manpower yang efektif sehingga menciptakan teamwork yang handal. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum teman-teman berpikir untuk ada yang mau ditanyakan, saya sarankan teman-teman untuk nonton film serial Netflix A Better Life. Karena di sana kita bisa belajar banyak hal bagaimana seorang agen asuransi awal mula, di mana dia hanya berdasarkan dari ambisinya aja, ketemu orang gas gitu ya. Bahkan itu ada cerita, ada Cenani di sini. Cenani ada join kelas ini? Halo Cenani. Oke. Cenani mungkin nggak aktif ya. Nah, jadi ini pengalaman Cenani waktu pertama kali jadi agent ya, ketemu dengan orang prospek, itu pergi rumahnya orang, nggak dikenal ya, canvassing, terus habis gitu orangnya nggak mau bukain pintu, Cenani teriak-teriak, denger no apa-apa. Ya gitu, kayak seperti itu ya. Nah itu juga yang ternyata juga dialami ya, dan ada di film itu, bagaimana seorang agent mula-mula memulai di bisnis asuransi ini, terlalu idealis dan berpikir bahwa ketemu orang presentasi langsung closing, nggak semudah itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana melalui kehadiran Anda itu bisa menjadi solusi. Anda bisa menjadi pendamping, bukan hanya sekedar agen asuransi buat calon nasabah Anda, tapi Anda adalah teman, sahabat, konsultan, ya, dan Anda itu adalah keluarga buat calon nasabah-nasabah Anda. Percayalah, ketika Anda bisa menempatkan diri Anda pada posisi itu di nasabah Anda pasti akan reselling terus. Karena kalau kayak saya gini ya, saya sudah nggak pernah cari klien baru udah dari
8 tahun lalu, 9 tahun lalu enggak pernah. Yang ada adalah reselling karena semua nasabah saya adalah keluarga saya juga. Bagaimana saya memperlakukan mereka itu yang mereka lihat. Gitu, teman-teman. Ya. Oke? A Better Life, tolong ditulis di sana Netflix A Better Life ya. Itu film Cina ya. Jadi ceritanya itu di Shanghai. Cerita tentang seorang agen asuransi, kehidupan agen asuransi, bagaimana dengan kesuksesan mereka yang luar biasa, mendapatkan prestasi, tidak ada artinya kalau ya keluarganya berantakan, suami selingkuh, seperti itu ya. Dan bagaimana perjuangan seorang agen yang terlalu idealis dan kekeh bahwa dirinya adalah yang paling benar, padahal ternyata di sini kita itu bukan sekedar hanya pintar, tapi kita itu butuh mentor yang sudah berpengalaman ya. Leader Anda bukan orang yang lebih pintar dari Anda, tapi leader Anda adalah orang yang lebih berpengalaman daripada Anda. Oke? Ada yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan akhiri acara hari ini. Semoga yang saya sharingkan benar-benar bisa memberi dampak buat teman-teman semua. Oke, sebelum... Oh ya, oke. Tanya C. Oke, Sal. Silakan. Aku ada 1-2 sih. Anak kayak baru lulus kuliah. Ya, anak lulus kuliah kan kayak Pratiwi gitu aja. Grade-nya Ya, bagus gitu. Nah, tapi kan mostly mereka kalau eh, sekolah pendidikan ini mereka inginnya pekerjaan yang linier dengan ini gitu. Sedangkan asuransi kan belok. Nah, bagaimana cara cara apa ya? Kita kan nggak bisa ngeforce untuk dia begini kan ya, ke arah seperti kita. Nah, bagaimana cara mengayomi lebih tepat. sama. Semua dimulai dari tanya 5 pertanyaan tadi. Supaya kamu tahu apa yang menjadi POV dia. Itu dulu. Ya, kalau misal dia komunitas. Oh, komunitas satunya itu. Komunitas, misalnya komunitas, ya udah, kamu tinggal tunjukin aja bagaimana komunitas U Agency itu seperti apa, gitu ya. Karena kalau saya pribadi ya, saya juga tidak memaksakan orang yang baru lulus kuliah untuk join di bisnis ini. Karena mereka belum punya pengalaman dan mereka akan besar kepala, berasa kayak dikejar-kejar sama leadernya, gitu ya. Jadi saya nggak apa-apa, biarkan mereka punya menikmati dulu masa kerjanya sesuai dengan idealisme dia. Karena dari sana pun juga siapa tahu dia ditempatkan untuk mendapatkan market dari sana untuk step berikutnya berada di Prudential. Benar nggak? Ini enggak apa-apa sih. Kalau saya lebih fleksibel aja. Jadi yang penting kita keep kontak, jaga hubungan baik, dan kita pantau kegiatannya seperti apa. Kita harus tahu apa yang menjadi POV dia, dan kita terus ingatkan dia apa yang dia mau capai. Gitu. Kalau misalnya duit, ya mungkin bisa ditambahin dengan kontes-kontes kecil. Nah kalau Rizal kan masih apa ya, maksudnya kan masih eh, baru ya, maksudnya masih belum leader ya. Nah itu bisa konsultasi dengan leader, mungkin bisa memberikan kontes-kontes kecil apa buat agent-agent baru gitu, seperti itu. Kalau memang motivasinya uang, tapi kalau misalnya motivasinya penghargaan ya bisa dengan memberikan kontes-kontes kecil, misalnya capai omset 10 juta, ayo kamu tak ajak makan-makan dek Gyukaku kayak gitu. Nah nanti di sana baru dikasih kayak sertifikat, reward apa pemenang gitu dari kontes kecil-kecil seperti itu. Gitu. Jadi kalau misal oh ternyata POV dia itu pelan-pelan dan dia enggak harus keluar kerja, biarin. Biarin justru itu menjadi apa ya? Kayak kayak siapa tahu itu yang menjadi market dia untuk next levelnya, enggak masalah itu. Ya kan? Terus tapi jangan menyamaratakan. Ada orang yang memang kalau nggak suka memang jadi jangan setiap kali ketemu orang skeptis gitu ya. Enggak. Jadi coba aja. Siapa tahu karena kayak menemukan orang yang kayak Pratiwi gitu ya. Mungkin dari 50 ya baru dapat 1 gitu. Enggak apa-apa. Ya tetap lakukan aja gitu. Karena saya pun juga dari awal saya promosi AAB punya 4 agent, itu 4 agent hilang semua. Promosi SUM waktu itu punya 9 agent, protol semua, bangun baru, bangun baru, bangun baru, enggak apa-apa. Ya, ingat ya bahwa people come and go, but leader
stay and grow. Gitu. Oke, kejawab, Rizal. Yes, sir. Yes, Ma'am. Oke. Oke, sekian acara hari ini. Sukses untuk kita semua. Kita akan akhiri dengan doa. Oke, boleh stop recording. Kita akhiri dengan